Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan ini merupakan subbab dari pola bilangan, materi kelas 8 semester 1. Nah, sebelum kita melanjut, alangkah baiknya kalian mengetahui pengertian atau konsep dasar dari barisan dan deret bilangan. Untuk barisan bilangan adalah urutan bilangan yang disusun dengan aturan tertentu, sedangkan untuk deret adalah penjumlahan suku-suku pada baris bilangan. Jadi, perbedaan antara barisan dan deret adalah kalau barisan itu adalah urutan, sedangkan kalau deret itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan bilangan. Dalam barisan dan deret ada yang namanya suku. Suku itu adalah setiap bilangan pada barisan bilangan. Simbolnya adalah U, berarti suku itu sama dengan U. Contohnya misalnya seperti ini. Untuk suku, misalkan ada sebuah barisan bilangan yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang dinamakan dengan suku adalah tadi itu suku itu pengertiannya setiap bilangan pada barisan bilangan. Nah, setiap bilangan berarti kita setiap bilangan yang di sini namanya suku. 1 ini merupakan suku, berarti suku pertama atau suku ke-1. Yang 3 ini berarti suku ke-2 atau kalau misalkan disingkat menjadi U2. Kalau 5 ini adalah U3, 7 U4 hingga UN. Maksud UN di sini adalah U selanjutnya hingga N gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas pada barisan dan deret aritmetika, karena barisan dan deret itu ada dua barisan aritmetika dan barisan dan deret geometri. Nah, untuk barisan yang pertama kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan ditambah beda, sehingga selisih antara dua bilangan yang berurutan selalu tetap. Maksud nama kalau barisan aritmetika mah harus ada beda. Beda itu disimbolkan dengan B. Beda itu sama dengan B. Nah, itu. Di sini ada, perhatikan contoh barisan aritmetika berikut. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 8, U3 sama dengan 15, U4 sama dengan 22, U5 sama dengan 29. Nah, dalam barisan aritmetika ada yang dinamakan barisan aritmetika naik dan ada juga yang dinamakan aritmetika turun ya. Aritmetika turun. Mohon maaf ini salah ya, bukan naik lagi nih, ini turun. Nah, kalau misalkan aritmetika naik itu posisinya jika bedanya positif. Jadi beda nanti positif, lihat di sini, positif 7, positif 12. Positif 7, positif 7, positif 7, positif 7. Nah, kalau misalkan yang aritmetika turun itu bedanya bernilai negatif nih, seperti ini, 10, negatif 10, negatif 10. Itu untuk barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu ada dua, barisan aritmetika naik jika bedanya itu positif dan aritmetika turun jika bedanya negatif. Untuk rumusnya sendiri, untuk rumus mencari beda yaitu B sama dengan B itu sebagai beda, UN dikurangi UN kurangi 1. Maksud UN di sini adalah U pada biasanya U2 atau berarti dikurangi dengan U1. U2 misalkan B sama dengan U2 dikurangi U1. Lihat ya di sini kan N-nya. Tulisan di sini N kurangi 1, 2 kurangi 1. Kemudian untuk UN-nya, rumus suku ke N disimbolkan dengan UN, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurangi 1 dikalikan dengan beda. U1 ini biasa juga ditulis dengan A. Jadi bisa juga UN-nya ditulis UN sama dengan A ditambah
UN kurangi 1 kali beda, seperti itu. Dan untuk rumus suku tengahnya itu, suku tengah yang berada di tengahnya yaitu UT sama dengan setengah kalikan dengan U1 ditambah UN. UN ini adalah U suku ke N atau U akhirnya, U terakhirnya ya. Selanjutnya kita melanjut pada contoh. Contoh soal, ditentukan barisan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Tentukan U1 dan U2. Tadi suku U1 itu berarti suku ke-1 ya. Secara tidak langsung atau secara sekilas ini tanpa perhitungan, U1-nya itu bisa ditentukan. Berarti untuk option A U1-nya itu sama dengan 5 karena yang berada di pertama. U2-nya berarti 9. Ini kemudian untuk option B kita ganti warna penanya ya supaya lebih jelas. Untuk B, bedanya tadi itu beda itu disimbolkan dengan B rumusnya itu B dikurang B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Berarti sama dengan UN-nya di sini kita ambil U2 dan U1, berarti 9 U2 kurangi U1, berarti U2-nya itu berapa? 9 kurangi 5, berarti sama dengan 4. Seperti itu ya. Berarti bedanya 4. Ingat-ingat ya, untuk bedanya adalah 4. Sekarang untuk option C itu UN. UN ini adalah rumus suku ke N. C. Rumus suku ke N. UN sama dengan sini ya. UN sama dengan rumus suku ke N-nya T. Rumusnya itu adalah A atau U1 ditambah B tambah N kurangi 1 kali B ya. UN sama dengan A nya berapa atau U1 nya berapa? 5 ditambah N nya itu karena belum diketahui, karena ini bentuk umum berarti tulis lagi N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya tadi berapa? 4. Berarti UN sama dengan 5 ditambah 4 dikali N, hasilnya nah ini dikalikan ya. 4 kali N 4N, 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Nah lihat ya, kita kelompokkan yang sama dengan yang sama, berarti 5 kurangi 4 hasilnya 1 ditambah 4N, atau bisa ditulis UN nya itu UN sama dengan 4N tambah 1. Seperti itu untuk rumusnya. Saya dipahami, ingat-ingatlah rumusnya itu adalah 4N tambah 1. Selanjutnya kita ke option D. Untuk 3 suku berikutnya itu bisa menghitung dengan menjumlahkan barisan bilangan ini, atau bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Rumusnya itu adalah UN sama tadi itu rumusnya adalah UN sama dengan 4N tambah 1. Nah misalkan berarti kan ini U1, U2, U3, U4, berarti yang ditanyakan U5, U6, U7. Nah U5 sama dengan 4 kali 5 tambah 1, hasilnya 20 ditambah 1, jadi 21. U6 berarti U6 sama dengan 4 kali 6 ditambah 1, hasilnya 25. Sekarang yang terakhir U7 juga sama ya, dengan cara mensubstitusikan atau menggantikan N-nya itu dengan angka-angka yang berada di sini. Selanjutnya ke nomor suku ke-15 U15, berarti menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya itu adalah UN sama dengan 4N tambah 1. Nah ini itu rumus untuk barisan bilangan yang ini ya. Jadi kalau misalkan yang ditanyainnya suku ke-1000, berarti dari barisan ini, berarti tinggal menggunakan rumus yang ini. Nah kita lanjutkan, berarti U15 sama dengan U15
berarti 4 kali 15 ditambah 1, 60 ditambah 1, hasilnya 61 ya. Dapat dipahami ya, mudah kan? Selanjutnya kita melaju pada contoh soal yang kedua. Selanjutnya untuk nomor 2, untuk contoh 2, pada barisan aritmatika ditentukan U4 sama dengan 11 dan U7 sama dengan 20. Tentukan bedanya U1, tulisan barisannya, rumus suku ke N dan suku ke 100. Nah, di sini itu yang diketahuinya berbeda dari contoh soal sebelumnya. Kalau yang di sini yang diketahuinya adalah U4 dan U7. Kalau yang sebelumnya berupa barisan, kalau yang ini mah udah ke suku-sukunya. Nah, tentukan bedanya. Nah, untuk menentukan beda kita menggunakan suku yang telah diketahui, yaitu U4 kan rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan rumus umumnya ya. Berarti A ditambah N kurang 1 UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, lihat ya di sini U4, berarti U4 sama dengan A-nya kan belum diketahui, berarti tulis lagi A ditambah N-nya kan udah diketahui, yaitu 4 kurangi 1 kali beda, berarti U4-nya berapa? 11. Ganti di sini sama dengan A-nya kan belum diketahui, tulis lagi ditambah 4 kurangi 1 3B. Nah, ini untuk U7 juga sama, caranya seperti itu. Sehingga diperoleh untuk U7 itu adalah 20 sama dengan A ditambah 6B. Nah, ini itu jadi diketemukan dua persamaan, yaitu 11 sama dengan A tambah 3B dan 20 sama dengan A ditambah 6B. Kita hapus dulu ya karena ini tidak cukup. Berarti kita tulis lagi yang tadi, yaitu berapa? Kalau misalkan tadi kan 11 dulu ya, 11 sama dengan, kalau ini kita balikan ya, A ditambah 3B sama dengan 11 dan A ditambah 6B sama dengan 20, betul ya. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi A dikurangi A 0 ya, 3B dikurangi 6B hasilnya berapa? 3B dikurangi 6B, ya betul, negatif 3B. 11 kurangi 20 berarti negatif 9. Jadi kita dapat memperoleh bedanya itu tinggal membagi si negatif 9 dibagi dengan negatif 3, hasilnya berapa? Iya betul, 3. Negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Nah, ini untuk bedanya, ingat-ingat ya, untuk bedanya itu adalah 3. Kita hapus karena tidak cukup. Kita lanjutkan pada U1. Untuk menemukan U1, caranya itu tinggal mengganti si beda dengan yang tadi, yaitu berapa? 3. Berarti U4 sama dengan U4 itu tadi teh berapa? A ditambah N kurangi 1, atau jangan N kurangi 1, yang tadi udah ya. Berarti A ditambah 3B. Nah, 11, U4 nya kan 11 diketahui sama dengan A nya kan belum diketahui, ditambah 3, bedanya tadi udah diketahui berapa? 3, ya tulis lagi 3. Berarti 11 sama dengan A ditambah 3 kali 3 9. Dipindahkan atau kita kurangkan 11 dengan 9. Berarti 11 kurangi 9 berapa? 11 kurangi 9 sama dengan A. Berarti 11 kurangi 9 itu berapa? Ayo hitung. Iya, 2 sama dengan A. Jadi A-nya itu atau U1-nya itu adalah 2. Nah, ini jawabannya ya. U1-nya adalah 2. Selanjutnya kita tuliskan barisannya. Nah, kalau untuk menuliskan barisannya cukup mudah karena kan kita udah mengetahui bedanya berapa. Bedanya tadi berapa? 3
dan U1-nya tadi 2. Jadi kita tinggal menuliskan dimulai dari U1. U1-nya 2. Tinggal ditambah dengan 3. Berarti 2 ditambah 3 5, ditambah 3 lagi berarti berapa? 8. Tambah 3 11, kemudian ditambah 3 14, tambah 3 17, ditambah 3 20. Ya kan sama nih suku dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Sama ya tadi juga untuk U4 dan U7-nya itu 11 dan 20. Selanjutnya rumus suku ke N. Untuk rumus suku ke N berarti kalian cukup menuliskan dulu rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. A-nya udah diketahui, tulis lagi UN, A-nya udah diketahui berapa? 2 ya. 2 ditambah N, N-nya kan rumus umum ya. Lupa ditulis lagi, dikali bedanya 3. Berarti UN sama dengan 2 ditambah ini seperti tadi dikalikan ya. Berarti 3N dikurangi 3. Nah, kita kelompokkan yang ini 2 dan negatif 3 kita kelompokkan, berarti jadi menghasilkan UN sama dengan 3N kurang 1. Nah, ini adalah bentuk rumus umumnya. Nah, ingat-ingat ya, UN itu sama dengan 3N kurangi 1 untuk barisan yang ini. Selanjutnya kita ke suku ke 100. Kalau suku ke 100 kita menggunakan rumus yang tadi. Berarti UN sama dengan 3N kurang 1. U100 sama dengan ganti N-nya dengan 100. 3 kali 100 kurangi 1. Berarti 3 kali 100, 300 kurangi 1. Berarti 299. Cukup mudah kan? Hanya perlu mengerti rumus suku ke N. Kemudian kalian tuh harus mengerti juga bagaimana cara membolak-balikannya ya. Selanjutnya kita pada contoh soal yang lebih kompleks nih. Setiap bulan Ucok selalu menabung di bank. Pada bulan pertama ia menabung sebesar Rp 10.000. Bulan kedua ia menabung sebesar Rp 11.000. Bulan ketiga ia menabung sebesar 12.000. Demikian seterusnya. Ia menabung lebih 1.000 setiap bulannya. Nah, jadi si Ucok ini menabungnya itu setiap bulannya itu pasti lebih dari sebelumnya. Nah, yang pertama, nyatakan uang yang ditabung Ucok dalam ribuan rupiah untuk 8 bulan pertama. Berarti option A-nya itu dalam ribuan rupiah, uang yang ditabung Ucok untuk 8 bulan pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kan 10, berarti tulis aja 10 dalam ini ya, dalam apa namanya teh? Dalam ribuan rupiah 10, kemudian berapa? 11, kemudian 12, kemudian 13 karena naik 1.000 setiap bulannya. 13, 14, 15, 16, 17. Hitung. Ada 8 suku pokoknya ya. Berarti 1, 2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Berarti segini ya. Ini untuk pernyataan uang yang ditabung Ucok dalam 8 bulan pertama. Kemudian tentukan jumlah uang yang ditabung Ucok pada bulan ke-12. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu U1-nya berapa. Ini untuk option B ya. B, U1-nya berapa? U1-nya itu 10. Kemudian bedanya berapa? Bedanya tadi udah dituliskan di sini ya. Nih bedanya itu yang 1.000. Atau kalau misalkan nolnya dihilangkan dulu, bukan dihilangkan ya. Jadi disimpan dulu. Berarti B-nya itu 1. Bagaimana? Berarti menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Berarti UN sama dengan A-nya itu 10 ditambah N-nya ini yang ditanyakan adalah U12 ya. 12 kurangi 1 kali bedanya 1, berarti 10 ditambah 11 berarti 21. Jadi si Ucok itu menabung pada bulan ke-12 itu adalah 21.000. Seperti itu ya, cukup dimengerti. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Masih ada ya deret aritmatika. Kalau deret aritmatika Mas cukup
kalau deret aritmetika cukup mengingat rumus. Nah, tadi itu deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, ini rumusnya. Berarti SN itu sebagai jumlah n suku pertama, kemudian A tambah UN ini di sini berarti suku ke n. Selanjutnya diketahui deret aritmetika nih. Kembali ke contoh soal diketahui deret aritmetika 3, 7, 11. Nah, untuk bentuk deret aritmetika ini seperti ini ya. Nah, jadi yang membedakan kalau misalkan barisan itu pakai koma, kalau misalkan deret itu pakai penjumlahan ya. Nah, di sini suku ke-10 untuk mencari suku ke n-nya itu sama dengan barisan bilangan. Ya, yang membedakan cuma bentuknya saja ya. Berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. UN-nya UN 10 ditambah A tambah A-nya berapa? A-nya itu 3 ditambah N-nya 10 kurangi 1 kali beda tinggal mengurangkan. 7 dengan 3 berarti 4. Berarti U10 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4 36. Berarti U10 itu hasilnya kesini ya, maaf. U10 ini sama dengan 39. Ya, bisa dimengerti ya. Selanjutnya sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.